Assalamualaikum, yang saya hormati Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah argumentasi hukum di kelas HK21B. Oke, pada kesempatan ini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh beliau ya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti pembahasan. Nah, kita pahami dulu argumentasi hukum itu apa sih? Nah, argumentasi hukum itu merupakan proses penyusunan argumen atau alasan yang didasarkan pada hukum, di mana di sini untuk mendukung atau membela suatu pendapat atau posisi dalam konteks hukum. Argumentasi hukum sendiri sering digunakan dalam sistem hukum yang hukum untuk memahami, menginterpretasi dan memutuskan berbagai isu hukum. Nah, di sini ada beberapa urgensi argumentasi hukum untuk calon sarjana atau mahasiswa hukum ya khususnya, yaitu mampu seseorang menunjukkan kemampuan seseorang calon sarjana hukum dalam melihat, mengidentifikasi dan menganalisis suatu peristiwa hukum, sehingga kita tepat dalam menentukan atau menyikapi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Kemudian kedua, argumentasi hukum itu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki para calon sarjana hukum yang menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman terhadap substansi dan diwujudkan dalam bentuk lisan ataupun secara tertulis. Semakin baik argumentasi hukum yang kita bangun, maka akan menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman yang semakin baik pula. Kemudian yang ketiga, argumentasi hukum itu sendiri dibangun melalui penalaran hukum yang menunjukkan organisasi pemikiran yang logis, yang runut dan sistematis dalam kita memahami peristiwa hukum. Sehingga dalam hal ini mutlak harus dimiliki oleh calon sarjana hukum yang nantinya terus berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, argumentasi hukum diperlukan sebagai dalam proses pengembangan keilmuan hukum dalam kajian-kajian atau penelitian hukum. Nah, di sini seseorang peneliti atau pengkaji harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis permasalahan penelitian secara baik dalam konteks pengembangan keilmuan. Itu urgensi sebagai calon sarjana hukum. Kemudian urgensi secara umum besar dalam sistem hukum suatu negara. Argumentasi hukum ini merupakan proses penyusunan argumen dan bukti hukum yang digunakan untuk mendukung atau menentang suatu klaim hukum dalam konteks peradilan atau pengambilan keputusan hukum. Ini ada beberapa urgensi argumentasi hukum secara umum ya, yang penting harus kita ketahui. Yang pertama itu ada penegakan hukum yang adil. Dalam hal ini argumentasi hukum merupakan landasan bagi pengadilan dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil merupakan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Kemudian argumentasi yang kuat dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Kemudian ada menentukan kepentingan hukum. Nah, melalui argumentasi hukum, pihak yang berperkara dapat menjelaskan dan membuktikan klaim hukum. Hal ini membantu dalam menentukan kepentingan hukum yang berkaitan dengan suatu kasus, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang benar dan berdasar. Kemudian yang ketiga, menghindari penyalahgunaan hukum. Nah, di sini argumentasi hukum membantu kita dalam mencegah penyalahgunaan sistem hukum dengan membuktikan atau menentang klaim hukum secara objektif. Ini dapat mencegah penyalahgunaan hukum, termaksud pembalasan hukum, tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kemudian seterusnya ada membangun presiden hukum. Nah, di sini argumentasi hukum dalam suatu kasus dapat membantu menciptakan presiden hukum yang akan memengaruhi kasus-kasus
serupa di masa depan. Hal ini penting dalam pengembangan dan evolusi hukum kita. Kemudian ada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Di sini argumentasi hukum dapat menjadi alat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, dalam kasus-kasus yang ada yang melibatkan hak-hak individu, argumentasi hukum memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak tersebut. Kemudian ada pengembangan dan interpretasi hukum. Nah, argumentasi hukum di sini membantu dalam proses pengembangan hukum dan interpretasi hukum yang existing. Hal ini dapat membantu hukum tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun teknologi yang semakin maju. Kemudian ada transparansi dan kepastian hukum. Nah, di sini urgensinya argumentasi hukum itu dapat membantu menciptakan transparansi dalam proses hukum dan memberikan kepastian hukum. Pihak yang terlibat dalam kasus hukum dapat memahami dasar-dasar hukum di balik keputusan pengadilan atau keputusan yang diambil. Kemudian ada pengambilan keputusan yang rasional. Dalam hal ini, argumentasi hukum yang baik membantu pengadilan dan lembaga hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang rasional berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada maupun fakta-fakta di persidangan. Nah, dengan urgensi ini, argumentasi hukum menjadi dasar dalam sistem yang berfungsi dengan baik dan membantu menjaga keseimbangan antara keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat. Argumentasi hukum sendiri yang kuat dan berintegrasi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke logika. Logika adalah ilmu atau sistem pengetahuan yang berkaitan dengan pemikiran rasional, penalaran, dan argumentasi yang benar. Ini merupakan cara untuk memahami dan menganalisis hubungan antara pernyataan atau proposisi. Nah, serta untuk menentukan apakah kesimpulan yang diambil dari proposisi tersebut adalah benar atau salah. Nah, jadi secara singkatnya logika ini masuk ke argumentasi hukum itu disiplin ilmu yang berkaitan dengan penalaran yang benar dan konsisten serta penggunaan aturan dan prinsip untuk mencapai kesimpulan yang benar berdasarkan premis yang diberikan. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip logika logika dasar ya. Di antaranya itu yang pertama ada hukum kontradiksi atau the law of contradiction. Nah, ini hukum kontradiksi dapat dirumuskan seperti ini. Tidak mungkin bagi suatu pernyataan untuk bersifat benar positif dan salah negatif pada saat yang sama dalam konteks yang sama. Artinya, jika suatu pernyataan benar maka itu tidak bisa salah, dan sebaliknya, jika suatu pernyataan salah maka itu tidak bisa benar. Kemudian ada hukum identitas atau the law of identity. Hukum identitas dalam logika merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sesuatu adalah identik dengan dirinya sendiri. Nah, hukum identitas ini menyiratkan bahwa sesuatu tidak dapat berbeda dengan dirinya sendiri. Dalam konteks logika proporsional, jika kita memiliki pernyataan proposisi A, maka hukum identitas menyatakan bahwa A adalah sama dengan A. Atau dengan kata lain nih, A tidak dapat berubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Kemudian hukum penyisihan jalan tengah. Hukum penyisihan jalan tengah adalah istilah dalam logika proporsional yang juga dikenal sebagai hukum penyisihan eksklusif. Hukum ini menyatakan bahwa untuk setiap pernyataan posisional, baik pernyataan itu benar atau salah, tidak ada alternatif lain yang mungkin. Dengan kata lain, sebuah pernyataan tidak dapat berada
pada jalan tengah di antara kebenaran dan kesalahan. Nah, dalam konteks logika ini merupakan tidak keadaan di mana suatu pernyataan dapat dinyatakan sebagai sebagian benar atau sebagian salah. Pernyataan proposisional harus jelas benar atau salah. Kemudian hukum cukup alasan, the law of sufficient person. Hukum cukup alasan ini adalah prinsip dasar dalam penegakan hukum yang menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan hukum harus berdasarkan pada alasan yang memadai atau cukup kuat. Dalam hal ini, sistem hukum, suatu keputusan atau tindakan hukum harus dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang sah dan relevan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan logika. Tujuan logika apa aja? Yang pertama, dapat memelihara kemampuan dasar, akal yang bersifat potensial dan pengaruh luar. Dalam hal ini lingkungan yang memungkinkan potensi ke arah kesesatan. Kemudian yang kedua, melatih orang untuk terbiasa berpikir secara teoritis dan praktis. Nah, kemudian yang ketiga, mengajarkan manusia atau kita untuk menuju kemahiran intelektualitas sebagai berpikir ilmiah, bersifat saintifik, logis, dan filosofis. Kemudian menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi tepat dan benar. Di sini bisa membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang benar dari yang salah. Nah, di sini kita lanjut ke kegunaan logika. Yang pertama ada membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kemudian yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kemudian selanjutnya memaksa dan mendorong orang-orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Nah, kemudian ada mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, kita masuk ke manfaat logika. Manfaat logika apa aja? Yang pertama, mengembangkan daya intuisi individu atau naluri yang kuat dengan mengembangkan nalar yang runut, rasional, dan logis sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, membantu manusia untuk menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang ada atau yang diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan untuk menyusun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sudah dijelaskan. Dalam hal ini peristiwa hukum ya. Kemudian ada meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir secara abstrak dan kemampuan berpikir sesuai dengan disiplin keilmuan tertentu ya, secara logis, objek, dan sistematis. Mengembangkan kemampuan imajinatif kita. Oke, demikian presentasi dari saya dalam mereview materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH. Mohon maaf jika ada salah dalam presentasi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.